Apa kabar pagi hari ini? Masih ada semangat? Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari berikan salam satu dengan yang lain, katakan engkau yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Saya percaya pagi hari ini kita ada di sini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Dan saya juga percaya saudara memiliki kerinduan untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu supaya kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dalam 1 jam 2 jam ke depan kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Dan saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu supaya membuang sampah pada tempatnya. Amin. Oke. Kita memulai ibadah kita. Mari siapkan hati kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kau masih memberikan kami kesehatan, nafas hidup. Kau masih berikan kami, Tuhan Yesus, anugerah-Mu yang berlimpah atas hidup kami. Kalau pagi hari ini kami ada di bait-Mu Tuhan, karena kami memiliki kerinduan Tuhan. Kami memiliki kerinduan untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Saat kami mengangkat tangan kami, saat kami memuji Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan, kami akan mengalami Tuhan, kami akan dibebaskan, kami akan mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi, kami mau sembah, kami mau tinggikan Engkau, sebab Engkau Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan, berdaulatlah Engkau atas ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Mari kita fokus menyembah Tuhan. Kita beri yang terbaik, kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena kita ada di sepanjang minggu ini semua karena penyertaan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, namun karena roh Tuhan yang ada dalam hidup kita, memampukan kita untuk melewati setiap hari-hari yang kita jalani. Terima kasih Tuhan. Mari bawa penyembahanmu di hadapan Tuhan lebih lagi. Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang luar biasa. Kami masuk dalam hadirat-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau tinggikan nama-Mu lebih lagi. Naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Mari buka mulut saudara. Mari undang Roh Kudus hadir menghampiri saudara. Ketika saudara datang kepada Tuhan, ketika saudara bermazmur bagi Tuhan, Tuhan mendengarkan setiap seruan doamu. Tuhan mendengarkan setiap pujianmu. Haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih anugerah-Mu Tuhan yang menyelamatkan setiap kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Haleluya. Ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Ajaib sungguh anugerah-Mu Tuhan. Ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Mari angkat kedua tangannya sama-sama katakan, terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu, untuk kemuliaan kekal.
Sama-sama katakan. Ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu ada di dalam doaku. Nyata besar kekuasaan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tatamu, untuk kemuliaan kekal. Lebih lagi katakan, terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tatamu, untuk kemuliaan kekal. Lebih lagi katakan terima kasih. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang menyelamatkan setiap kami. Yes, haleluya. Kau tarik hidupku ke tatamu, untuk kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tatamu, untuk kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tatamu, untuk kemuliaan kekal, untuk kemuliaan kekal, untuk kemuliaan kekal. Sorakan haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Yesus Engkau baik, Yesus Engkau dahsyat, Yesus Engkau mulia. Haleluya, haleluya. Kau yang terbaik dalam hidup kami. Selama-lamanya kami menyembah-Mu, selama-lamanya kami mau tinggikan Engkau, sebab Engkau berkuasa atas hidup kami. Engkau memberikan keselamatan dalam hidup kami. Shikara la 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 la. Hiara la 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 la
masuk dalam hadirat-Mu. Kau melayakkan setiap kami Tuhan, Kau melayakkan setiap kami ada di bait kudus-Mu ini Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami mau terus Tuhan alami Engkau. Kami mau terus Tuhan sembah Engkau. Karena kami tahu Tuhan, ini saatnya, ini waktunya kami memberi yang terbaik Tuhan. Karena kami tahu di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Tetapi ketika kami dalam hadirat-Mu, kami akan mengalami pemulihan Tuhan. Kami mengalami kesembuhan, kami mengalami pelepasan, kami mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang menjadi pusat pujian kami. Hanya Engkau yang menjadi pusat penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, lebih lagi menyembah Tuhan, lebih lagi masuk dalam hadirat-Nya yang Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan, terima kasih. Yesus saja. Haleluya, Yesus, Yesus Tuhan. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Lebih sungguh lagi katakan Engkau Tuhan. Kudusanmu
siap untuk memuji menyembah Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Mengalami sukacita. Amin. Siap membesarkan nama Tuhan. Yang mau katakan amin. Yes. Kami besarkan namamu Tuhan. Sebab di dalam Engkau ada sukacita. Sama-sama nyatakan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Kita nyanyikan dari awal, amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terhilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Lagi katakan, Tuhan yang ajaib, yes Tuhan, Kau yang ajaib, Kau yang berkuasa atas hidup kami. Yes, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi katakan, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sorakan haleluya lebih lagi. Haleluya. Yesus yang ajaib. Amin. Kita mau merayakan kasih Tuhan, amin. Lebih lagi tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. 5.000 orang, 5.000 jiwa. Tepuk tangannya yang dahsyat. Sebab kita percaya Tuhan kita Allah yang baik, amin. Yes. Kami merayakan setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Sekali lagi katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat.
hidup kami. Amin. Sama-sama nyatakan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Sekali lagi katakan, Tuhan baik di dalam hidup. Hanya Engkau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Dalam apapun keadaan kami Tuhan, Engkau selalu setia. Perbuatanmu nyata. Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Yes. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Sorakan haleluya. Haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Mari persiapkan hati dan saudara untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, saat kami menyembah Tuhan, kami mengalami sukacita. Dan saat ini kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biar firman yang kami dengar Tuhan, itu boleh tinggal di dalam setiap hati kami. Kami jaga, kami pelihara, dan firman itu boleh kami sampaikan juga kepada orang lain. Supaya orang-orang yang di sana Tuhan yang belum mengenal Engkau, lewat hidup kami, mereka boleh mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kalau sumber kekuatan kami, kalau sumber penolong dalam setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata atas setiap kami. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Sekali lagi kita katakan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sama-sama kita nyatakan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku,
kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau bersolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau mengarang dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber. Saya persilakan keberambannya. Kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di Saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, Engkaulah penolong dan perisai dalam hidupku. Kami sungguh mengucap syukur karena kebaikan-Mu, karena kasih anugerah-Mu dalam hidup ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kalau Tuhan Kau izinkan kami untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan di tempat ini. Kami semuanya adalah pribadi-pribadi yang Kau berkati. Pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Karena bukan gagah kami kalau kami bisa melakukan yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu. Itu karena kemurahan-Mu. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Kau baik dan sangat baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu dalam hidup ini. Kami rindukan lebih lagi Tuhan tuntunan-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Dengan pengurapan baru, minyak yang baru. Dengan pengertian yang baru, pengenalan akan Kau. Karena pengenalan akan Kau itu sungguh segala-galanya dalam hidup ini. Karena tanpa mengenal Kau dengan benar, hidup kami binasa Tuhan. Dan kami rindu sungguh-sungguh kebenaran firman itu sungguh-sungguh menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang rindu diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom, silahkan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sekali lagi puji Tuhan kalau kami dipercaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di GBI Aston ini, saudara. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dengan hambanya Pak Rudi, dengan Ibu dan tim yang ada semuanya pelayanan di tempat ini. Kita mengucap syukur karena Tuhan baik. Saudara, kita semuanya adalah pribadi-pribadi yang diberkati. Ada sukacita di dalam Tuhan, ada sukacita, ada amin saudara. Apapun keadaan yang saudara hadapin, kalau kita hidup bersama Tuhan, itu tidak ada yang bisa dibandingkan oleh apapun saudara. Karena bersama Tuhan itu hidup sangat indah saudara. Tapi banyak kita orang percaya yang mengiring Tuhan, tapi kehidupan kita tidak merasakan keindahan itu. Pasti ada yang salah saudara. Nah, kita akan belajar bersama-sama, saya katakan. Kita akan belajar bersama-sama, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Coba kita buka di Galatia saudara, Galatia 5. Ini saya percaya firman Tuhan ini sering sekali saudara kita sama-sama renungkan bersama-sama. Tapi kita akan belajar lebih lagi saudara. Temanya sesuai dengan yang tertulis. Hidup
menurut daging atau roh. Jadi Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Ini kita benar-benar mau belajar saudara, supaya kita mengerti kebenaran ini. Dan kebenaran itu kalau kita sungguh-sungguh lakukan, kebenaran itu yang memerdekakan hidup kita. Ada amin saudara. Ya, saya baca bergantian, saya yang dulu dan saudara berikutnya. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita baca sama-sama 2, 3. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ada amin saudara. Jadi puji Tuhan, kita sebagai orang percaya saudara, kehidupan kita ini memang saudara ya manusiawi secara daging. Tapi saudara, jelas firman Tuhan berkata, janganlah hendak engkau serupa dengan dunia ini. Seperti disampaikan di Roma 12 ayat 2 saudara. Jadi kita jangan serupa dengan dunia ini saudara. Memang kita hidup menurut manusiawi jasmani ini saudara. Tapi kita sebagai orang percaya, hidup kita tidak boleh menurutin keinginan daging. Karena kita sudah dipilih dari antara dunia. Ini yang harus menjadi warning dan perhatian kita sebagai orang percaya, saudara. Karena kita orang percaya ini cara pemikirannya, pola pikir kita ini sama-sama seperti orang duniawi. Yang orang yang berada di dalam kehidupan yang tidak mengenal Tuhan. Kita harus sadarin itu. Tapi kita kadang-kadang tidak sadar kehidupan kita semuanya kurang lebih sama saja. Nah ini yang perlu kita benar-benar perhatikan, jangan sampai terjadi seperti itu. Saudara. Karena jelas firman Tuhan berkata, perbuatan daging telah nyata. Saudara kita nggak usah belajar kalau soal daging ini. Tapi saudara kita lihat perbuatan daging itu saudara benar-benar hidupnya mengacaukan dalam kehidupan ini. Dan kita sebagai orang percaya, daging kita ini masih terlalu kuat. Ini yang perlu kita perhatikan sungguh-sungguh saudara. Karena di situ kita akan dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak mau menuruti keinginan daging. Karena keinginan daging selalu berlawanan dengan keinginan roh. Makanya setiap kali kita mau melakukan segala sesuatu, akhirnya mengalami pertentangan, melalui kontradiksi. Jadi kita kacau saudara.
Dan perbuatan daging di situ telah dikatakan telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, pelesisian, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah. Saudara perhatikan, itu terjadi di mana-mana, bahkan di gereja sekalipun. Ini perlu menjadi catatan kita, warning kita saudara. Bahkan ada kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Ini Rasul Paulus dia bilang gitu. Paulus itu saudara hidupnya juga gak jelas dulu. Tapi saudara lihat kehidupan Paulus. Karena pengenalan Tuhan dengan benar diubahkan 180 derajat saudara. Saudara hidupnya dengan sungguh-sungguh luar biasa. Jadi dikatakan situ kepentingan di situ kuperingatkan kamu seperti yang telah kuperbuat dulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, saudara. Jadi ini sungguh-sungguh kita sebagai orang percaya, saudara. Ini benar-benar warning untuk kita semuanya. Ini sekali lagi saya tidak ngajarin saudara. Tapi kita semuanya belajar bersama-sama. Ada amin saudara. Kita belajar mengerti sungguh-sungguh. Karena gak ada yang hebat saudara. Pendeta yang besar sekalipun apapun. Dia juga perlu belajar saudara. Gak ada jaminan. Orang yang hebat itu orang yang melakukan kehendak Tuhan. Amin saudara. Gak perlu jabatan dudukan tinggi saudara. Jadi saudara tidak perlu minder. Karena kita ini spesial dan berharga di mata Tuhan. Ada amin saudara. Kita semuanya. Gak ada yang terlalu istimewa sendiri saudara. Semuanya sama. Rasul Paulus saudara lihat kehidupannya yang tidak mengenal Tuhan. Saudara bahkan menganiaya jemaat, bahkan membunuh. Mungkin kalau kita bilang kita tidak hidup seperti Paulus. Kita tidak sejahat-sejahat Paulus. Tapi saudara jangan main-main. Kalau hidup kita tetap berjalan dalam kedagingan, kita tidak layak untuk menerima kerajaan Allah. Ada amin. Nah itu perlu kita warning di hidup kita. Jangan kita sembarangan untuk kita melakukan segala sesuatu, melayani maupun apapun yang saudara lakukan untuk Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dalam segala langkah hidup kita. Karena perbuatan daging telah nyata, tapi kita akan belajar bagaimana kita berjalan dengan kehidupan bersama Tuhan dengan melalui roh Tuhan. Itu yang perlu kita jalankan dengan baik-baik. Ayat yang kedua-dua katakan, tetapi buah roh ialah ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dikatakan di situ tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara perhatikan baik-baik, kalau saudara menjadi milik Kristus, saudara sudah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ada amin saudara. Saudara di sini ada yang gila hormat? Tolong, pasti nggak ada yang ngaku saudara. Karena kita mungkin rendah hati kita, nggak gila hormat, kita nggak gila.
Saudara mungkin saudara boleh tidak berkata seperti itu. Tapi kalau saudara menghadapi kehidupan berlaku dengan sesama suami, istri, keluarga, saudara minta dihormatin, itu salah satunya gila hormat. Ayo, siapa yang suka minta dihormatin, dihargai? Kalau tidak dihargai sedikit aja udah kebakaran jenggot atau kebakaran apanya, saudara. Ayo, siapa yang di sini yang tidak suka dihargain? Coba tolong angkat tangan. Ada 2 orang yang gak suka dihargain. Sukanya dihina ya Pak. Ini konsep-konsep seperti ini yang saudara tidak mudah. Kita gila hormat juga enggak. Tapi kita juga istilahnya minta dihargain juga enggak. Tapi kita katanya juga istilahnya kita mau gampang direndahkan juga enggak juga. Orang kan bingung kadang-kadang. Pengertian kita ini bagaimana ya saudara? Jadi kita ini harus memahami sungguh-sungguh. Kalau kita mengerti berjalan dengan roh itu kuncinya saudara. Kita berjalan dengan roh itu. Kita itu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Itulah roh. Tidak ada yang lain. Kalau pikiran dan perasaan kita itu daging saudara. Tapi saudara percaya tidak percaya dalam hidup ini saudara. Kita berlaku dengan daging kita. Ayo saudara tes coba lihat. Pasti dagingnya yang bekerja. Kalau tidak dihargain orang pasti tersinggung, marah. Ayo siapa yang kalau direndahkan, dihina, dipitnahkan, dipitnah, digosipkan, pokoknya begini. Yang enggak marah coba tolong angkat tangan coba. Kalau di ngomong-ngomongin enggak marah gitu. Tuh. Kagak ada yang ngangkat saudara. Semuanya enggak ada yang ngangkat kita. Ini daging yang bekerja saudara. Kalau kita enggak mungkin mau. Pasti marah yang benar. Amin. Jangan diaminin saudara. Nah ini kalau kita masih berjalan dengan daging pasti marah. Ayo siapa yang gak marah? Nah ini konsep pemikiran kita yang sifatnya daging. Ya itu memang wajar yang kita lakukan itu. Tapi kita ini sekarang anak-anak Tuhan, kita ini dipanggil supaya kita ini jangan serupa dengan dunia ini. Hendaklah engkau berbeda dengan dunia ini. Karena engkau telah kupilih dari antara dunia ini. Jadi kita suruh memiliki pikiran dan perasaan Kristus di dalam hidup kita. Berjalan dalam roh. Mematikan perbuatan-perbuatan daging. Jangan gila hormat. Dan jangan saling mendengki dan menentang. Coba saudara renungkan kita sama-sama. Kebanyakan hamba Tuhan yang berdiri sekalipun di sini mimbar. Gila hormat. Ada amin. Ini udah tahu takut dijebak saudara. Saudara enggak amin juga amin. Kenapa? Itulah perbuatan daging kita. Maunya dihormati, dihargai. Tapi saudara lihat Paulus. Yang tadinya orang yang hina, menganiaya jemaat Tuhan. Bahkan sampai membunuh, sampai Tuhan Yesus sendiri berjumpa dengan dia dalam kemuliaannya. Dia dijamah hidupnya, pengenalan akan Tuhan. Di 2 Korintus 12 ayat 7 saudara. Lihat Paulus. Yang sudah mematikan perbuatan dagingnya. Yang dulu dia minta tolong Tuhan tolong. Nih singkirkan duri dalam dagingku. Supaya iblis tidak mengocok hidup kata Tuhan. Cukup sudah kasih karunia kepadamu. Justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
Ini orang yang berjalan dalam roh. Tadinya manusia duniawi, bahkan orang yang jahat menganiaya umat Tuhan. Tidak mengerti kebenaran, tapi begitu diubahkan hidupnya, saudara. Coba kita lihat, saudara, ini ayat. Kalau saya bilang, kamu saudara kita semuanya kalau perlu itu untuk jadi rema, begitu luar biasanya yang dilakukan Paulus itu, saudara. 2 Korintus 12. Kan di ayat yang ke-9 tadi saya sudah sampaikan ke saudara yang ayat 7. Supaya dia itu menyingkirkan duri dalam dagingnya. Kata Tuhan, jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Ini Paulus yang ngomong. Supaya kuasa Kristus turun menaungin aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan. Saudara perhatikan, ini kan luar biasa, saudara. Yang tadinya gampang stres, pikiran hidupnya beban berat dan masalah semuanya yang dia hadapi, dia rasanya tidak sanggup. Tapi Tuhan bilang cukup sudah, kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita semuanya, saudara. Dan begitu dia menyadari dia tidak berjalan dengan dagingnya, tapi dia mematikan dagingnya, dia berjalan dengan roh. Justru dia berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Saudara bayangkan, di dalam siksaan. Ayo siapa yang lemah senang? Disiksa senang? Ayo saudara. Di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku jadi. Ini luar biasa kita kalau belajar. Betapa indahnya kalau kita itu mengenal kebenaran akan. Diubahkan hidupnya saudara. Berubah total. Jadi kita harus sebagai orang percaya jangan kita sekedar hanya ibadah. Hanya sekedar kita datang melayani ibadah saudara. Tapi sungguh-sungguh kehidupan kita harus mematikan perbuatan-perbuatan daging. Supaya kita berkenan di hadapan Allah. Dan kita memiliki surga di bumi itu menjadi bagian hidup kita. Itu yang utama saudara. Bukan hanya sekedar melayani. Paulus juga berkata, jangan sampai aku memberitakan Injil, tapi aku sendiri ditolak. Ini jangan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara. Ini kita harus dengan sungguh-sungguh kita melakukan itu, saudara. Itu contoh yang begitu luar biasa. Kita coba kembali kepada firman Tuhan terambil yang di Roma 8-nya, saudara. Roma 8 jelas dikatakan, ayat kelimanya saya bacakan untuk saudara. Sebab mereka yang hidup menurut daging, perhatikan, memikirkan hal-hal yang dari daging. Saudara kalau pikiranmu berpikir tentang hanya duniawi dan dagingmu, saudara ya fokusnya soal daging. Itu yang saudara harus perhatikan. Mereka yang hidup menurut roh harus memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging itu adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi daging itu mati saudara, maut. Karena tidak berkenan dalam kerajaan Allah. Tapi roh itu hidup. Saudara perhatikan baik-baik kita. Jadi kita nggak main-main di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan itu saudara. Bukan hanya sekedar mengiring Tuhan. Tapi kita harus mengenal dia lebih sungguh.
Tidak ada yang hebat sekali lagi. Kita semuanya belajar sampai akhir hayat hidup kita. Seperti yang saya sampaikan ini, saya apa udah hebat? Bisa? No, saudara. Kita tetap semuanya belajar. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita ngerti prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang kita hidupin. Kalau kita tidak tahu cluenya, kuncinya, nggak mungkin kita bisa lakukan itu. Jadi kita harus paham itu. Jangan kita tidak mengerti. Kalau kita tidak mengerti itu ya saudara, kita udah pasti ngawur, tabrak sono, tabrak sini. Karena hidup kita ini saudara sangat singkat dan tidak ada satupun orang yang bisa menentukan hidupnya. Kita itu kapanpun kita sudah pada waktunya nanti Tuhan bisa. Saya tadi malam gak ada angin, gak ada hujan, mau pelayanan ini saudara. Sudah merenungkan ya kita udah agak santai-santai. Tahu-tahu sakit perut saya bukan main. Saudara. Perutnya sakit sampai keluar air keringat dingin. Saudara. Istri saya udah sibuk langsung cari tolak angin dan sebagainya. Saudara, saya berdoa dulu, saya doa dalam nama Tuhan Yesus bilur belum Tuhan jamah sembuhkan. Rasanya sakitnya juga lumayan. Nggak tahu kena apa atau sakit tahu-tahu. Saudara, jadi hidup kita ini benar-benar rentan dan tak berdaya. Dan setiap saat, setiap waktu, setiap detik kita bisa game over. Saudara. Ya, kita ini bisa meninggal, tahu-tahu saudara nggak tahu apa-apa. Angin, masuk angin, jangan saudara anggap remeh. Itu bisa namanya kayak kalau istilah orang tuh angin duduk. Bisa juga itu seperti jantung, tahu-tahu nggak tahu langsung lewat. Saudara. Singkat hidup kita. Nah kita harus berjalan dengan roh. Kondisi apapun kita harus siap untuk menghadapi ini. Jangan saudara kita tidak siap. Berjalannya daging terus, berlakunya yang tidak benar. Kita tidak mengerti kebenaran. Nah ini kalau kita seperti itu hidup kita pasti tidak akan bisa berkenan di hadapan Tuhan. Karena keinginan daging sungguh-sungguh itu adalah maut. Dan roh itu adalah hidup. Saudara yang ke-13 katakan, yang ayat 13 Roma 8 tadi. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Sekali lagi diingatkan saudara. Tetapi jika oleh roh kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah, saudara perhatikan. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi hidup kita harus dipimpin oleh roh Allah. Dan kita ini anak-anaknya. Saudara. Kita orang-orang yang terpilih di dalam kehidupan ini. Kita harus mematikan perbuatan daging. Ini tidak mudah saudara, kita mudah. Saudara mengerti begitu aja, tapi saudara harus berusaha mempelajarin bagaimana perbuatan daging, bagaimana perbuatan roh itu. Saudara harus sadar. Karena bentuk manifestasi buah roh itu adalah ya kasih, kembali lagi saudara. Kasih itu. Buah roh ialah kasih, sukacita. Coba hidupmu ada kasih enggak? Ada sukacita enggak? Masih nyimpen kebencian enggak sama orang? Ada damai enggak? Maunya perang, ribut, masalah aja terus. Enggak punya kesabaran, tidak punya kemurahan, tidak punya kebaikan, tidak punya kesetiaan, tidak punya kelemah lembutan. Tidak ada penguasaan diri. Saudara bayangkan. Ayo. Kita ada kasih enggak? Atau orang Kristen masih membenci orang. Membenci teman pelayanan. Membenci siapa aja saudara. Mana ada itu. Itu orang yang tidak mengenal kebenaran. Yang benar Pak, iya apapun alasannya. Orang yang membenci sesamanya, itu orang yang tidak
mengerti kebenaran dan berjalan dengan dagingnya. Tidak bisa ditawar sekali. Dan orang yang mengerti berjalan dalam roh, dia hidupnya benar-benar dia justru harus baik. Dia harus hidupnya penuh dengan penguasaan diri, lemah lembut, tidak suka mencari masalah, cinta damai. Itu yang harus kita lakukan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Dan jangan kita gila hormat. Ini saudara juga enggak gampang. Saudara di rumah tangga kita banyak perselisihan, saudara suami istri. Itu saudara, itu salah satunya adalah apa? Gila hormat. Kok bisa Pak? Ya buktiin saudara. Kita ini suka menuntut orang lain. Meminta ini, minta itu, minta ini, pengertian ini itu. Selalu banyakkan menuntut. Itu salah satunya gila hormat. Karena panggilan kita sebagai orang percaya yang tertinggi itu adalah melayani. Bukan dilayani. Saudara perhatikan itu baik-baik. Tapi saya kalau tanya kepada saudara, siapa yang sukanya yang melayanin? Coba tolong angkat tangan yang sukanya melayanin. Yang enggak ngangkat tangan, maunya dilayanin. Enak dilayani saudara. Memang begitu manusia. Maunya dilayani. Enak dilayani. Suruh orang ngambilin apa, nyuruh ini, nyuruh itu. Saudara. Karena tidak menyontohin Tuhan. Tuhan yang agung, yang mulia. Dia datang ke dunia dengan cara yang hina. Lahir di kandang, mati dianiaya, tubuhnya dicabik-cabik, darahnya tercurah. Supaya dia apa? Bukan untuk dilayani, tapi melayani. Coba bayangkan, Tuhan yang agung, yang mulia, disiksa, menderita. Coba contohnya mana ada lagi contoh lagi yang lebih hebat dari itu. Mana ada Tuhan seperti Tuhan kita. Allah seperti Allah kita. Makanya saudara, mana ada. Manusia mencari Tuhannya, tapi Tuhan mencari umatnya. Itu kita, saudara. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Jadi saudara orang yang sangat diberkati hidupmu. Jangan saudara mempergunakan hidupmu, gak ada gunanya. Seperti orang tidak punya nilai di dalam kehidupan. Karena apa? Tidak memahami dengan benar. Ini kuncinya. Dan kalau saudara hidup mau diberkatin, ada kunci yang saudara perlu perhatikan baik. Coba ayat yang terakhir yang kita buka. Ini khotbahnya Tuhan Yesus sendiri, saudara. Jadi seperti ini yang harus kita mengerti, saudara. Matius 5, ayat 3. Ini kalau hidupmu mau diberkati sungguh-sungguh sepanjang masa hidupmu dan sungguh-sungguh menikmati surga di bumi, ini saudara harus lakukan ini. Tidak ada lagi. Matius 5 ayat 3. Saudara baca, coba saya hitung, saudara baca dengan suara yang nyaring. 2, 3. Siapa yang bahagia karena saudara miskin? Tolong angkat tangan. Saudara miskin tapi berbahagia? Coba. Miskin kok suruh bahagia gimana sih ini caranya? Ini konsep daging kita pasti begitu mikirnya. Orang miskin kok suruh berbahagia. Kenapa saudara tidak suka miskin? Karena konsepnya memang konsep daging. Kalau kita mengerti konsep pemikiran Tuhan,
Dikatakan di situ, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, kunci kalau hidupmu mau bahagia dan menikmati surga di bumi dan di surga, saudara nanti jangan ngimpi saudara bisa di surga, menikmati surga, tapi di bumi seperti di neraka. Nonsen, tidak pernah saudara akan menikmati surga yang sesungguhnya. Kalau saudara tidak bisa menikmati surga di bumi, semuanya sia-sia. Iman percayamu tidak akan terwujud. Karena hal kerajaan surga itu, saudara, Roma 14 ayat 17, bukan soal makan minum, soal pakaian atau pesta pora, senang teman dan sebagainya. Hal kerajaan surga itu adalah berbicara soal kebenaran yang mendatangkan damai sukacita dan oleh karena Roh Kudus, itu juga karena Tuhan. Jadi hal kerajaan surga itu hanya soal kebenaran. Kalau hidupmu dalam kebenaran, surga itu menjadi milikmu. Ada amin, saudara? Tapi kalau hidupmu tidak berjalan dalam kebenaran, itu neraka menjadi milik kita. Gampang sekali, saudara. Nah, itu kuncinya. Kuncinya bagaimana hidupmu memiliki surga dan di bumi. Kalau saudara merasa tidak memiliki apapun. Sesuai firman Tuhan. Engkau miskin di hadapan Tuhan. Tapi orang kebanyakan justru mau memiliki. Itulah yang penderitaan awal kita yang tidak bisa dilepaskan. Karena apa? Kita merasa memiliki. Saudara perhatikan baik-baik. Siapa dirimu yang tidak merasa memiliki seluruh aspek hidupmu, suami, istrimu, anakmu, harta bendamu, milik apapun yang kamu punya. Yang saudara tidak merasa milikin. Coba tolong angkat tangan. Tidak ada kan? Saudara lihat. Karena kita semuanya konsep pemikiran daging, kita itu merasa memiliki. Itulah awal dari penderitaan hidup kita. Saudara perhatikan baik. Karena kita berjalan dengan daging kita. Bukan berjalan dalam roh Tuhan. Berbahagialah yang orang miskin di hadapanku. Maksudnya kamu itu tidak merasa memiliki apapun yang Tuhan percaya. Kita ini hanya sebagai pengelola, bukan pemilik. Karena Tuhan bilang apa? Aku telah tebus segala dosamu dan telah kubayar dengan darahku yang mahal. Jadi engkau bukan milikmu lagi, tapi adalah milik Kristus. Ada amin, saudara. Jadi kalau hidupmu mau bahagia dan surga di bumi menjadi milikmu, saudara jangan rasa memiliki. Tapi hanya orang yang dipercaya untuk mengelola, untuk menjaganya, untuk memeliharanya. Itu yang saudara harus ngerti. Kalau tidak, yang bekerja daging itu kematian dan roh itu kehidupan. Coba tes, saudara. Kalau saudara milikinya daging, saudara ada anak yang kau cintai, istri yang paling kau cintai, suami yang paling kau cintai, lebih daripada Tuhan, itu sudah dosa dan memberhalakan. Orangnya saat itu dipanggil Tuhan, saudara bisa jadi stres dan jadi gila. Karena apa? Memberhalakan, mencintai segala sesuatu yang ada di dunia itu melebihi Tuhan. Tuhan tidak mau. Aku adalah Allah yang cemburu.
Jadi kita ini sebagai, kalau dikasih istri, itu istri yang dipercayakan kepada kita untuk kita kasihi, untuk kita lindungi, kita hormati, kita berkati hidupnya. Pokoknya itu sebenarnya anak sama suami, istri semuanya milik yang kita percaya. Tapi kalau saudara rasa memilikin, itu penderitaan hidup yang tak terperi rasanya. Coba saudara perhatikan baik-baik. Sekarang yang saudara cintain apa dah? Mungkin saudara punya rumah mewah, rumahnya keren. Itu kebanggaanmu yang mungkin saudara punya mobil yang bagus, kayak apa saudara bagus. Pokoknya yang saudara cintai dah, paling senang. Dan begitu hilang lenyap saudara. Itulah penderitaan hidup yang kita alami. Karena apa? Saudara mencintai, merasa memiliki. Kalau kita milik Tuhan, apapun yang terjadi, terjadilah. Karena Dia yang memiliki segala-galanya. Karena semuanya dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Hanya untuk Dia. Mau untuk siapa kita? Kita bisa mengklaim milik apa? Saya bicara hidup enak-enak, kita nggak ada apa-apa kayak yang saya ceritain. Mungkin saya sakit perut masih bisa langsung, tahu-tahu napasnya berhenti, stop. Saya dulu berjuang mati-matian nyari duit, ya kan? Mungkin orang-orang yang kaya, duitnya sampai seabrek-abrek, begitu mati suami atau istrinya, orang lain yang menikmati. Ayo, hidup apa? Suaminya mungkin yang pekerja, hartanya udah berlipat-lipat ganda, tahu-tahu meninggal. Istrinya married lagi sama orang lain. Coba, hidup itu kayak apa coba? Saudara renungkan coba. Yang dapatnya, maaf ngomong, orangnya sableng lagi. Yang gak berjuang tahu-tahu dapat enak. Aduh, nasibnya. Coba. Lu itu terjadi saudara, bukan yang gak terjadi. Banyak sekali. Jadi perjuangan kita semuanya sia-sia. Kalau kita ini tidak mengerti kebenaran akan Tuhan. Sedang surga itu ada di sekarang ini. Di bumi. Kalau kita lakukan dengan berjalan roh. Itu surga saudara. Percaya saudara, nanti saudara tes, uji. Apa yang saya sampaikan ini, atau saya ini cuma asal ngomong aja. Tapi ini kebenaran firman yang saudara tandai, nanti saudara renungkan. Selama hidupmu berjalan dengan daging, saudara merasa memiliki, hidupmu pasti menderita. Jamin itu menderita. Menderita udah pasti. Kalau gitu Bapak, kalau udah begitu gak ada penderitaan. Ada, tapi ringan sekali. Mikul bebannya beda. Karena kita bersama Tuhan, salibnya Tuhan juga ikut mikul. Tapi kalau saudara pikul sendiri, babak belur kita. Ayo saudara. Karena apa? Saudara melekat dalam kebendaan, dalam kedaginganmu. Itu kematian, firman Tuhan berkata. Udah pasti kematian. Artinya kematian sebelum mati ya kita pasti menderita dulu. Menderita saudara, coba. Renungkan baik-baik. Jadi kita harus dengan benar rindukan, minta roh hikmat dan wahyu. Dengan yang minta roh hikmat dan wahyu dengan Tuhan supaya kita mengenal Dia dengan benar. Itu di Efesus 1 ayat 17. Minta roh hikmat dan wahyu mengenal Tuhan dengan benar. Jadi saudara jangan sia-siakan hidupmu. Saudara tidak adalah istilahnya saudara hidupnya menderita, miskin, susah hidupnya. Kok seperti itu terjadi kenapa? Karena kamu tidak dengar-dengaran akan Tuhan. Hidupmu berjalan dengan kedagingan, tidak berjalan dalam roh. Pasti susah, tidak mungkin. Tuhan bilang, tidak ada orang benar hidupnya terlunta-lunta. Daud bilang, dari aku muda sampai aku tua, tidak pernah orang benar hidupnya terlunta-lunta, anaknya minta roti. Tidak ada pernah orang benar ditinggalkan Tuhan. Ayo saudara boleh uji, ada orang benar hidupnya terlunta-lunta, saya mau lihat. Itu hanya Tuhan Yesus, gak ada yang lain. Orang benar, Tuhan Yesus jadi manusia yang benar. Tidak ada pelanggaran hukum. Makanya Dia layak menebus dosa kita. Dia orang benar.
hidupnya menderita karena kita. Tidak ada orang benar. Mau pegawai apa dah, budak kayak Yusuf, orang benar hidupnya. Jadi budaknya Potifar. Malah mau didemenin sama istrinya. Karena apa? Dia benar. Hidupnya ganteng, wajahnya ganteng, baik. Malah mau didemer. Tapi Yusuf, saudara lihat, dengan saudaranya dianiaya, dibenci, bahkan dicemplungin sumur dan sebagainya. Kejadian 50 ayat 20. Itu roh yang berjalan. Dia tidak ada sakit hati, tidak ada benci. Kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhanku mereka-rekakan kebaikan. Jadi luar biasa saudara. Jadi anugerah Tuhan itu masih ada 5 menit, tenang saudara. Udah ada warning, karena ada kloster berikutnya. Jadi itulah indahnya kita bersama Tuhan saudara. Ayo kita semuanya merenungkan sungguh-sungguh saudara. Jangan sia-sia hidupmu. Saudara kita semuanya adalah orang yang spesial, berharga di mata Tuhan. Jangan pernah saudara merasa minder, rendah diri. Sepertinya hidupmu tidak berharga. Itu salah besar saudara. Karena Tuhan kita itu merancangkan yang terbaik dalam hidup. Dia yang memiliki seluruh semesta alam ini. Enggak pernah dia merancangkan yang jahat. Tapi merancangkan hari depan yang penuh pengharapan. Kita perlu taat mau melakukan kehendak Tuhan. Berjalan dengan roh, mematikan perbuatan daging. Kalau hidupmu melakukan itu, hidupmu sungguh-sungguh diberkati. Dan jangan ada rasa memiliki apapun. Karena milik yang kita dipercayakan itu semuanya karena milik Tuhan. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu. Kalau hamba-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini semuanya mendengar akan Kau Tuhan. Kehidupan kami sungguh-sungguh berjalan dengan roh-Mu, bukan dengan kedagingan kami. Kami sungguh-sungguh rindukan mematikan segala perbuatan daging. Agar nama-Mu sungguh dipermuliakan. Dan hidup yang kami hidupi saat ini adalah milik-Mu, bukan milikku lagi. Dan kami sungguh-sungguh hanya meninggikan nama-Mu di atas segala nama. Dan kami sungguh-sungguh hanya sebagai pengelola dalam hidup ini, dalam segala sesuatunya. Dan hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas kebenaran, atas firman yang telah hamba-Mu sampaikan dan kami semuanya mendengar. Kami belajar kebenaran akan Kau, agar kami sungguh-sungguh mengenal dan mengasihi Engkau lebih dari segala yang ada. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih buat hambanya yang sudah memberkati jemaat di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Sambil memberikan persembahan kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Dipersilakan tim multimedia. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Berikut adalah kegiatan GBI BKP selama 1 minggu ke depan. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Rabu kita ada menara doa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pada hari Kamis terdapat Cool Bible. Pada hari Jumat terdapat Cool Bible Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Ecclesia, dan Cool Harapan Indah. Pada hari Sabtu terdapat Cool Babelan.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Gembala Kul masing-masing. Dan pada hari Sabtu kita ada morning prayer jam 5 pagi. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami ada dalam bait-Mu Tuhan, menyembah Engkau, menikmati kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu pagi hari ini dalam ibadah kami Tuhan. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu yang luar biasa dan kehadiran-Mu melawat kami. Biarlah hadirat-Mu yang memulihkan, memberikan sukacita dan kekuatan yang baru bagi setiap kami Tuhan. Untuk kami terus setia dan taat menanti-nantikan Engkau sampai Engkau datang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau bertahta, Engkau berkuasa atas ibadah kami pagi hari ini dan Engkau disenangkan Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberkati umat-Mu Tuhan. Biarlah umat-Mu yang datang pagi hari ini boleh mengalami Engkau, tidak satu pun yang terlewatkan Tuhan. Biarlah umat-Mu boleh diubahkan, umat-Mu boleh tetap taat dan setia di hadapan-Mu Tuhan. Kau memberkati umat-Mu Tuhan Yesus, Kau melawat, Kau memulihkan umat-Mu yang hadir pagi hari ini. Kami percaya Engkau sungguh-sungguh Allah dalam hidup umat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah setiap kami boleh terus belajar untuk semakin mengenal kebenaran-Mu dalam hidup kami, sehingga hidup kami menjadi berkat Tuhan. Hidup umat-Mu menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, yang datang dengan sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang datang dengan kelemahan Tuhan sudah kuatkan, bahkan yang datang dengan beban berat Tuhan sudah angkat beban mereka Tuhan. Kami percaya Engkau penolong satu-satunya bagi umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami terus semakin belajar mengenal Engkau Tuhan, semakin mematikan keinginan daging kami Tuhan, dan kami hidup di dalam Roh-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Kami mau sama-sama memberkati hamba-Mu yang pagi hari ini sudah memberkati kami Tuhan. Bapak Pendeta Winardi Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Pelayanannya Kau bawa semakin naik, keluarganya Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa yang dikerjakan tangannya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Pelayanannya Tuhan bawa semakin naik Tuhan. Bahkan setiap jiwa-jiwa yang dilayani hamba-Mu menjadi jiwa-jiwa kepunyaan Tuhan, dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan, bahkan mengalami pemulihan dan pertobatan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan buat persembahan kami yang sudah kami berikan pagi hari ini Tuhan. Berkati persembahan kami ini, pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Kau yang menyediakan segala sesuatunya bagi gereja kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kembalikan berlipat-lipat ganda bagi setiap umat-Mu yang sudah menabur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau pulang, kami akan menerima berkat-Mu dari hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Mari kekasih-kasih Tuhan yang hidupnya sungguh-sungguh rindu berjalan dalam roh Tuhan dan merasa hidupnya tidak memiliki segala sesuatu dalam dirimu. Kalau itu engkau sungguh-sungguh lakukan, diberkatilah segala kehidupanmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu oleh kasih anugerah Allah Bapa dan persekutuan dengan manis dengan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan oleh rohnya yang kudus yang memberikan kekuatan, yang memberikan penghiburan, yang memberikan pertolongan saat ini sampai Maranatha. Tuhan kita menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berlibur. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.